Saya bacakan identitas ahli. Nama Profesor Budi Sampurna SH, DFM, SPFK. Tempat lahir Bandung, 23 Juli 1954. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan dokter, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Olahraga 5, nomor 3, RT 08, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Apakah betul? Betul, Pak. Apakah bisa melihat identitas? Siap. Terima kasih. Silakan. Kurikulum vitae sudah ada ya? Untuk majelisnya, silakan. Sebelum dilanjutkan, ada tanggapan dari Zoom? Ya. Profesor, saya panggil ahli dalam persidangan ini. Yes, sir. Apakah ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak. Tidak ada. Bersedia untuk bersumpah menurut agama Islam? Siap. Silakan berdiri. Ahli yang bersumpah, lafalnya dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya. Silakan berdiri. Silakan duduk. Silakan penuntut umum, apa yang mau ditanyakan? Tes. Terima kasih, Majelis Hakim. Saudara ahli, sebelum kami menanyakan ke materi, ahli mohon dijelaskan tentang latar belakang keilmuan ahli dan juga riwayat pekerjaan ahli, mohon dijelaskan. Silakan. Izin, Pak. Nama saya Budi Sampurna, lahir tahun 54. Bangsa Indonesia tentu, dan sekarang ini saya menjabat sebagai guru besar di FKUI dan juga menjadi dokter DPJP atau dokter penanggung jawab pelayanan pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Pendidikan sudah tahun 79 lulus sebagai dokter, kemudian menjadi spesialis forensik tahun 83 dan kemudian menjadi konsultan tahun 2005. Selain itu beberapa pendidikan tambahan dilakukan juga tidak di Jerman, di Universitas Bonn, kemudian di Jepang dan kemudian di Amerika. Sekarang ini selama bekerja beberapa kali menjadi ahli, tapi yang tahun 2011 sampai 2014, mulai tahun 2008 saya berada juga di Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Ahli tadi menjelaskan bahwa ahli beberapa kali menjadi ahli. Artinya apakah ahli mempunyai pengalaman untuk menjadi ahli untuk menerangkan khususnya tentang kedokteran forensik ataupun kematian pada korban yang juga menjadi persidangan yang kemudian nanti memberikan keterangan? Ya. Iya. Apakah juga termasuk
menangani kasus karena kematian karena racun? Iya. Pernah juga. Bisa dijelaskan dalam kasus apa? Ya, di Indonesia, terutama di Jakarta, yang banyak adalah hanya keracunan insektisida, dan pada awal-awal dulu masih banyak juga keracunan CO, karbon monoksida. Sedangkan keracunan sianida sangat jarang. Kemudian saya juga belum pernah menerima orang yang keracunan sianida. Selain itu, saya pernah juga ikut pada kasus keracunan arsen, dan waktu itu kita, karena sebetulnya yang melakukan pemeriksaan ada di Belanda, jadi kita yang melakukan diskusi di sana untuk membahas tentang hasil-hasilnya. Saya kira itu, makasih. Kasus kematian arsen itu yang Pak ya saudara maksud adalah kasus pada kematian kasus Munir itu? Iya. Oh, itu ya. Pada kasus ini, apakah saudara pernah dilakukan atau memberikan keterangan di depan penyidik dan dibuatkan berita acara keterangan ahli oleh penyidik? Iya, sudah. Pernah. Apakah sampai saat ini keterangan yang pernah ahli berikan ke penyidik ada perubahan atau akan dirubah? Saya kira tidak. Tidak. Ahli pada kasus ini, apakah ahli juga melakukan pemeriksaan pada tubuh atau pada jenazah korban? Tidak. Oh tidak, ahli tidak ikut melakukan pemeriksaan. Kalau begitu, apakah ahli juga mendapatkan data-data ataupun bahan-bahan untuk ahli berikan keterangan ketika di penyidikan? Dalam memberikan keterangan itu, apakah ahli menerima data-data? Kalaupun ada, mohon dijelaskan data-data apa yang ahli terima pada saat di penyidikan. Ya, pada waktu diperiksa penyidik memperlihatkan berita acara pemeriksaan terhadap dokter forensik yang melakukan pemeriksaan. Demikian juga memperlihatkan hasil pemeriksaannya dokter forensik tadi. Selain itu juga memperlihatkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh toksikolog dari Mabes Polri, dan kemudian memberikan atau meminta pendapatnya atau beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Terima kasih. Setelah ahli mendapatkan data-data itu, mohon dijelaskan apa analisa ahli terhadap data-data yang diberikan oleh penyidik itu, dan juga bagaimana kesimpulan ahli terhadap data-data tersebut. Mohon dijelaskan. Ya, yang pertama adalah waktu diperlihatkan kepada saya visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Arief Wahyono dan Dr. Slamet Purnomo. Kemudian saya diminta untuk menjelaskan mengenai beberapa tindakan yang telah diambil oleh Dr. Arief Wahyono dan Slamet Purnomo. Khususnya adalah beberapa tindakan yang pengambilan sampel tadi. Dan kemudian saya menjelaskan bahwa pada prinsipnya sebetulnya yang berwenang meminta pemeriksaan adalah penyidik, dan yang menentukan apakah akan dimintakan pemeriksaannya itu jenisnya adalah pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan otopsi, itu penyidik yang menentukan. Nah, di dalam KUHP pasal 134 jelas katakan bahwa kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan luar
atau pemeriksaan luar saja itu memang ada. Di dalam pasal 134 ayat 1 disebutkan bahwa dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Dan biasanya di dalam praktek surat permintaan visum itu sudah menyebutkan minta pemeriksaan bedah jenazah, tetapi kemudian harus menunggu keluarga korban. Dan kalau keluarga datang kemudian harus dijelaskan. Harus menunggu keluarga korban ya untuk karena undang-undangnya menyebutkan bahwa penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. Kemudian di dalam ayat 2 bahkan menyebutkan dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut. Jadi itu yang mengakibatkan kita harus menunggu sampai ada keluarga korban dan kemudian itu. Tetapi ayat 3 memang mengatakan bahwa apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 133 ayat 3. Itu. Apakah berarti tindakan tersebut harus menunggu persetujuan dari pihak keluarga? Mohon izin Pak Yang Mulia, undang-undang ini memang tidak mengatakan bahwa harus dengan persetujuan, tetapi juga tidak mengatakan apakah boleh dilakukan tanpa ada persetujuan. Yang jelas adalah bahwa dalam 2 hari tidak ada tanggapan, jadi kalau tidak ada tanggapan, atau keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, itu baru boleh dilakukan tindakan. Jadi ini yang di dalam praktek memang kita kenal ada pasal 222 di KUHP yang mengancam pidana bagi orang-orang yang menghalang-halangi pemeriksaan mayat untuk kepentingan peradilan. Nah, di dalam praktek itu, tapi kalau nggak salah jarang sekali, hampir tidak ada orang yang dikenakan pasal itu. Terima kasih. Akan tetapi maksud saya gini, meskipun tidak ada aturan yang mewajibkan tadi menurut pendapat ahli ya, harus dilakukan sebuah otopsi, itu di Indonesia tidak ada. Ya. Namun penjelasan apa yang mungkin ahli bisa terangkan ketika dalam praktek ya, di luar dari ketentuan pasal 134 yang ayat 2 tadi, 33, 34 yang tentang apabila tidak ada tanggapan maka penyidik kemudian bisa melakukan. Apakah itu juga merupakan sebuah diperlukan tidak adanya, maksudnya tidak diperlukan adanya izin? Ya, di prakteknya nanti kalau dalam 2 hari, jadi biasanya 2 kali 24 jam kita tunggu, tidak ada keluarga yang hadir, juga tidak ada waktu kita tanyakan kepada penyidik lagi nggak ada, memang tidak ada keluarganya, maka terhadap mayat tersebut kita lakukan pemeriksaan. Oke. Bagaimana terhadap prakteknya terhadap keluarga korban yang kemudian keberatan? Tadi kan dijelaskan ada apabila keberatan maka penyidiklah yang wajib memberikan penerangan lah, memberikan penjelasan. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh kedokteran forensik ketika keberatan itu ada dari pihak korban? Ya. Kalau terdapat keberatan, maka sikap kita adalah keluarga korban ini kita minta untuk menghadap pada penyidiknya lagi untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Kalau kemudian ternyata menurut penyidik tidak diperlukan otopsi, maka biasanya akan keluar surat kedua yang mengatakan bahwa jenazah dapat diserahkan pada keluarga setelah dilakukan pemeriksaan luar saja. Jadi itu biasanya seperti itu yang dilakukan.
Kalau zaman dulu bahkan disebutkan kata-katanya adalah dicabut pemeriksaan dalamnya gitu. Jadi ada dua model itu di dalam praktek. Masih. Tadi ahli menjelaskan ada pemeriksaan luar, ada pemeriksaan dalam. Ya. Apa itu pemeriksaan luar dan apa itu pemeriksaan dalam? Ya. Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan pada mayat yang menyeluruh dari atas ke bawah, dari dalam ke tanpa melakukan tindakan invasif pada mayat. Jadi artinya tidak melukai mayat. Tetapi pakaian dan seterusnya dibuka karena seluruhnya harus kita catat apapun yang terdapat di sana. Sedangkan pemeriksaan dalam adalah sebetulnya itu yang kita sebut dengan otopsi, yaitu melakukan pemeriksaan dengan cara membuka rongga kepala, rongga leher, rongga dada, rongga perut dan panggul. Seluruhnya kita keluarkan untuk diperiksa dan kalau diperlukan juga melakukan pemeriksaan pada anggota gerak. Tadi ahli menjelaskan bahwa pemeriksaan dalam adalah merupakan otopsi yang melakukan pemeriksaan pembukaan terhadap rongga kepala sampai dengan rongga perut antara lainnya, sampai dengan artinya semua dibuka. Dalam kasus ini, apakah pembukaan rongga kepala sampai rongga perut itu dilakukan? Tidak. Tidak. Apa saudara ahli tahu penyebabnya? Kenapa tidak dilakukan? Pada waktu pemeriksaan penyidik juga menjelaskan satu hal lagi tambahan, yaitu bahwa pada waktu itu keluarga korban keberatan kalau dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Keberatan untuk dilakukan pemeriksaan dalam atau pemeriksaan otopsi. Dan kemudian antara penyidik dan keluarga korban melakukan diskusi dan kemudian mereka membuat keputusan kalau itu paling tidak mengambil atau dilakukan tindakan pengambilan sampel untuk pemeriksaan toksikologi. Apakah keberatan dari keluarga korban itu pada kasus-kasus kematian itu merupakan hal yang lazim di Indonesia ini? Lazim. Lazim. Ya, saya boleh menjelaskan bahwa di Indonesia atau di beberapa negara lain yang beragama, yang mayoritas beragama Islam dan beragama Yahudi, itu umumnya menolak tindakan otopsi. Sedangkan negara-negara yang Nasrani itu masih banyak yang melakukannya. Tetapi laporan tahun 2010 misalnya di berbagai negara, Amerika maupun di Eropa terjadi penurunan angka otopsi. Jadi otopsi rate adalah jumlah mayat yang kemudian dilakukan otopsi setelah diminta dan disetujui oleh keluarganya. Jadi rupa-rupanya di hampir semua negara juga terjadi penurunan minat untuk dilakukannya otopsi. Kenapa alasan menurunnya minat atau apa, bisa dijelaskan? Disebutkan di sana banyak faktor yang mempengaruhi, terutama adalah sebetulnya nilai yang ada di dalam masyarakat itu kemudian diadop gitu loh. Misalnya bahwa agama tidak terlalu mengizinkan itu, kemudian juga teknologi yang dianggap sudah maju, kemudian mereka juga meminta supaya itu dilakukan dengan cara yang lebih teknologi, menggunakan teknologi bukan dengan melakukan otopsi dan seterusnya. Tetapi angka-angka yang penurunan yang terjadi di negara-negara Eropa maupun Amerika, angkanya dengan jelas signifikan memang menurun. Nah, di Indonesia juga menurun tapi agak berbeda memang kalau di Indonesia karena memang undang-undangnya juga lain gitu. Saya jelaskan bahwa di berbagai negara di Eropa dan Amerika itu dengan jelas mengatakan bahwa kasus-kasus apa saja yang wajib diotopsi. Sehingga kalau kita lihat mereka maka lebih mudah. Sebagian yang harus diotopsi karena pidana dilakukan,
yang dia karena suatu administratif, jadi seperti di Jepang itu lebih mengutamakan pada administratif, itu dilakukan juga otopsi, sedangkan sisanya itu hanya sedikit atau yang tidak dilakukan adalah yang betul-betul tidak ada hubungannya dengan atau tidak ada kepentingannya melakukan otopsi, kira-kira begitu. Sedangkan di Indonesia kita nggak punya aturan itu, bahkan bunyinya kalau lihat di pasal 134 ayat 1 itu hanya kalau sangat terpaksa ya. Ya, artinya di Indonesia tidak ada aturan-aturan baik di mungkin di lingkungan kedokteran forensik yang mewajibkan apabila ada suatu peristiwa ditemukannya mayat ataupun jenazah harus dilakukan otopsi, itu tidak ada aturan itu ya? Peraturan tidak ada, tetapi secara ilmiah kita paham betul bahwa untuk memperoleh sebab kematian yang paling mantap itu adalah kita harus melakukan otopsi. Cuma harus kita pahami dulu bahwa yang dimaksud dengan memperoleh sebab kematian yang mantap itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pada orang yang informasi medisnya sudah cukup, maka tidak perlu dilakukan otopsi. Misalnya adalah orang yang sakit kemudian dirawat di rumah sakit, atau orang yang kena kecelakaan atau trauma dan seterusnya kemudian dirawat di rumah sakit. Maka selama perawatan itu sudah sempat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan sehingga dokter sudah bisa melihat informasi medisnya itu apa saja sehingga dia bisa sudah menentukan sebab kematiannya. Kalau kemudian jenazah pasien itu kemudian meninggal. Sedangkan pada mayat yang kita temukan sudah meninggal, termasuk orang yang datang ke rumah sakit sudah dalam keadaan meninggal, itu sulit buat dokter untuk membuat kesimpulan sebab kematian. Karena apapun yang diceritakan orang itu belum tentu benar. Jadi harus kita lakukan pemeriksaan lebih dahulu. Jadi beberapa pemeriksaan harus dilakukan. Termasuk dalamnya adalah otopsi. Kalau di daerah yang tidak ini tidak berurusan pidana ya. Untuk memperoleh sebab kematian pada suatu penyakit tertentu, maka dilakukan satu semacam studi epidemiologi sehingga dia akan bisa juga kita tetapkan sebab kematiannya. Tetapi tidak untuk kepentingan hukum. Jadi untuk kepentingan hukum kita yakin harus dengan seyakin-yakinnya sebab kematian tadi. Jadi harus menggunakan pemeriksaan yang bisa merepresentasikan pemeriksaan seluruh tubuh tadi, gitu kira-kira. Nah, kemudian tadi ahli menjelaskan bahwa untuk dapat mengetahui sebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam. Namun juga bahwa ada faktor diperlukan penjelasan kepada keluarga dan juga diperlukan keberatan atau tidaknya keluarga korban. Apakah seorang dokter forensik bisa melakukan pemeriksaan forensik apabila tetap ada keberatan dari korban, dari keluarga korban? Artinya keluarga korban tidak mengizinkan atau keberatan, tetapi pihak kedokteran forensik tetap melakukan otopsi. Apakah itu bisa dilakukan? Tidak pada umumnya, Pak. Tidak pada umumnya. Kenapa kok tidak dilakukan? Hanya satu, yaitu yang tadi ayat 3, Pak. Kalau dalam 2 hari tidak ada tanggapan atau tidak ditemukan keluarganya, maka bisa dilakukan. Artinya itu sebenarnya diketahui, betul, keluarga keberatan. Kemudian kalau keluarga keberatan kita nggak berani, Pak. Kecuali polisi melindungi kita, ada di sana, standby di sana, dan kemudian kita lakukan tindakan. Nah, umumnya polisi tidak akan melakukan itu kecuali dia sudah melakukan penjelasan yang baik pada keluarganya sehingga keluarganya menyetujui. Ya, artinya mungkin meskipun tahap-tahap tadi sudah dilakukan, sudah dijelaskan, tetapi pihak keluarga tetap tidak melakukan, tidak memberikan izin atau keberatan, itu apakah tetap dilakukan? Tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena kita masih di Indonesia, Pak. Jadi nggak yakin kita dengan perlindungan keamanannya. Di kita, di kedokteran forensik RSCM sudah beberapa kali dipukul, ada kekerasan dilakukan oleh keluarga korban.
Bahkan ada suatu peristiwa yang sampai mengerikan sekali karena keluarga korban tadi menggunakan senjata tajam ya. Jadi ini adalah yang menurut kita ini tidak akan kita lakukan secara memaksa seperti tadi, kecuali penyidik yang melakukan pemaksaan. Terima kasih. Artinya tidak ada sebuah perlindungan hukum yang dapat yang diperoleh dari dokter-dokter forensik itu ya, apabila tidak ada izin dari keluarga. Tetapi karena juga di Indonesia tidak ada aturan yang mewajibkan suatu kasus itu harus dilakukan forensik, begitu ya Pak? Yang detail seperti di negara lain memang tidak ada, tetapi secara umum kan sebetulnya penyidik sudah bisa tahu kalau memang betul-betul diperlukan untuk kepentingan pembuktian, maka dia akan memintakan pemeriksaan dengan otopsi. Oke. Lantas setelah ahli tadi membaca hasil visum et repertum, kemudian apakah bagaimana keterangan pendapat ahli, apakah apa yang dilakukan dan kemudian hasil visum et repertum yang diperoleh itu apakah sudah cukup untuk menentukan kematian korban? Baik, ini bagian yang paling sulit dijawab ya sebetulnya, karena pilihannya adalah sama-sama jelek. Pilihan pertama adalah tidak melakukan otopsi sebagaimana yang diminta oleh keluarga dan tidak dipaksakan oleh penyidik. Yang kedua adalah melakukan tindakan yang bukan melakukan otopsi tetapi memperluas pemahaman bahwa pengambilan sampel itu yang dilakukan itu. Nah, sebetulnya pilihan ini juga nggak lazim kita lakukan di Indonesia, kita tidak lakukan, tetapi dalam keadaan yang memaksa tindakan itu atau usulan itu mungkin juga menarik juga. Mengapa demikian? Kalau saja kita hanya melakukan pemeriksaan luar saja tanpa melakukan otopsi, maka tidak ada yang kita dapat apa-apa. Pada kasus ini pasti nggak akan yang kita peroleh. Tetapi dengan melakukan tindakan yang dilakukan ini, maka setidak-tidaknya sudah bisa ditemukan racunnya tadi. Nanti tentang diskusi tentang itu kita lanjut nanti. Dengan tindakan yang diambil atau yang dipilih oleh ahli kedokteran forensik yang melakukan visum et repertum itu sudah diketemukan racun. Apa sebenarnya yang mungkin ingin ditemukan pada kasus ini, atau kalaupun pada secara umumnya apa sih yang sebenarnya ingin ditemukan oleh kedokteran forensik dengan tindakan melakukan otopsi, dan pada kasus ini sebenarnya apa yang ingin ditemukan akhirnya untuk kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti yang dijelaskan ataupun yang tertulis di dalam visum et repertum. Ya. Sebelumnya yang menentukan mengambil sampel saja itu adalah penyidik. Dokter sebetulnya hanya melaksanakan. Nah, mengapa diambil keputusan seperti itu ya? Kalau melakukan pemeriksaan luar saja kita tahu nggak mungkin ada apa-apa, tidak akan kita temukan sesuatu yang bermakna ya. Sehingga kita melihat dari, atau mereka barangkali, bukan kita tetapi para dokter itu dan penyidik mendiskusikan bahwa lihat peristiwanya, mereka menduga ada kemungkinan racun. Nah, saya kira itu semua orang mengatakan seperti itu pada waktu itu ya, sehingga kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu setidak-tidaknya diambil bahan-bahan yang berasal dari organ-organ yang dilalui oleh racun tersebut. Kalau dia melalui mulut masuknya, maka diambillah daerah yang ujung bawahnya esophagus itu atau kerongkongan, kemudian lambung,
kemudian diambil juga hati, empedu, dan kemudian urin. Ada kesulitan pada kasus tersebut pada waktu dilakukan pembahasan itu oleh karena korban sudah diformalin, jadi sudah diawetkan. Formalin itu akan mengganggu hasil pemeriksaan toksikologi. Saya kira sudah dijelaskan beberapa kali tentang hal ini. Dan ini mengakibatkan kesulitan bahwa darah tidak mungkin kita bisa peroleh. Kemudian ternyata urin meskipun ternyata juga sulit juga untuk memperoleh dari. Jadi itulah kira-kira yang diputuskan untuk mengambil bahan. Demikian. Makanya lantas apa yang dilakukan itu apakah cukup bisa menentukan kematian korban? Maksudnya tadi pertanyaan itu belum dijawab. Ya, sangat tergantung pada hasilnya sebetulnya. Sangat tergantung pada hasilnya. Jadi tidak bisa yakin dari sejak awal. Oke. Dengan hasilnya yaitu kurang lebih pada urin tidak diketemukan, pada empedu tidak diketemukan, pada hati tidak diketemukan cyanida, namun yang diketemukan cyanida hanyalah pada lambung sebanyak 0,2 mg per liter. Apakah itu cukup untuk menentukan penyebab kematian korban? Sebetulnya secara garis besar, kalau kita menemukan suatu racun masih di dalam isi lambung, maka itu belum merupakan satu bukti yang bagus. Karena di dalam isi lambung itu berarti belum masuk ke dalam organ. Jadi secara teorinya itu tadi. Nah, hal ini menjadi momok buat kita para dokter forensik yang melakukan pemeriksaan pada mayat yang sudah ditemukan meninggal dari sejak awalnya itu. Jadi temuannya sudah meninggal. Sehingga satu-satunya yang kita ingin atau traumanya begitu hebat seperti pada kecelakaan pesawat, atau juga kita temukan bahkan hanya tinggal sebagian kecil bagian dari tubuhnya. Mau tidak mau, kedokteran forensik harus tetap melakukan pemeriksaan sisa yang cuma sedikit itu dan kemudian mengambil kesimpulan. Itulah yang harus dilakukan. Nah, pada kasus kita ini sebetulnya keterbatasannya ada di bahwa tidak boleh dilakukan otopsi. Sehingga istilah tidak ada rotan akar pun jadi, ini seolah-olah harus kita kembangkan. Diambillah itu tadi dan kemudian yang ditemukan adalah itu tadi. Nah, dengan melihat gejala dan tanda tadi, kemudian melihat hasilnya, mungkin kita sudah bisa membuat satu kesimpulan. Nah, kalau ditanya apakah perlu kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lain, sebetulnya sudah dilakukan pemeriksaan. Pada kasus ini kan beberapa organ sudah diambil dan untuk diperiksa. Tetapi tidak ada hasilnya. Bukan tidak ada hasilnya, hasilnya negatif. Gitu ya. Nah, ada yang harus kita pikirkan bahwa hasil yang negatif itu sebetulnya penyebabnya apa? Ini yang harus dianalisis juga oleh si dokternya tadi. Yaitu bahwa kalau lihat literatur, maka pada orang yang keracunan cyanida dan kemudian meninggal, maka pengambilan bahan-bahan untuk pemeriksaan toksikologi harus dikerjakan sesegera mungkin. Ditulisnya bahkan sebisa mungkin sebelum 4 jam sejak kematian. Sebelum 4 jam sejak kematian. Ya? Betul. Nah, dan kalau sudah diambil ini harus sesegera mungkin didinginkan dalam arti frozen dan kemudian sesegera mungkin dikirim ke laboratorium. Tulisannya without delay. Jadi itu jelas kata-kata itu. Mengapa demikian? Oleh karena cyanida
Itu adalah racun yang sebetulnya pada temperatur ruang juga sudah bisa menguap, berubah jadi gas. Sorry, bukan menguap, tapi berubah jadi gas. Sehingga mudah sekali hilang. Pada kasus ini lebih sulit lagi adalah karena sudah diformalin. Sehingga di dalam jaringan juga akan rusak. Dan kalaupun diperiksa, sulit memberikan hasil yang bisa dipercaya gitu. Nah, ini yang mengakibatkan mengapa barangkali pemikirannya kalaupun dilakukan pemeriksaan dengan lebih lanjut itu nggak ketemu gitu. Nah, mengapa di dalam lambung masih ada padahal sudah diformalin? Ya, karena formalin itu masuknya ke dalam arteri atau vena, jadi dalam pembuluh darah, kemudian disebarkan ke seluruh tubuh. Sehingga yang rusak oleh formalin adalah di dalam jaringan-jaringan tubuh tadi. Sedangkan isi lambung itu tidak termasuk daerah yang akan terkena formalin tadi. Formalinnya ada di dalam dinding lambungnya, tapi isi lambungnya akan terkena tentu sedikit gitu, tapi tidak terlalu banyak formalin yang mengenai daerah situ. Mungkin karena itu mengakibatkan masih bisa ditemukan cyanid, ion CN itu di dalam isi lambung. Kalau dari banyaknya? Kalau dari banyak atau volume atau dosis dari cyanid tersebut memungkinkan masih ditemukan? Di literatur banyak juga yang kita bisa temukan. Tetapi jelas dengan berlalunya waktu yang panjang tadi, karena kalau nggak salah diambilnya setelah 4 hari kematian dan sudah diformalin, maka kemungkinan bahwa cyanid itu sudah menjadi gas sebagian itu tentu akan ya. Nah, artinya di dalam lambung setelah 4 hari kemudian sudah diformalin itu masih ada diketemukan, ya. Diketemukan 0,2. Penemuan cyanid di dalam lambung yang sudah 4 hari sejak kematian juga dilakukan formalin, apakah juga dimungkinkan karena jumlah cyanid yang masuk ke dalam tubuh? Karena sangat banyak atau sangat sedikit atau seperti apa? Sebetulnya kita tidak bisa berandai-andai sebetulnya. Yang kita tahu adalah dengan pemeriksaan ini kita temukan masih ada sekian. Masih ada sekian. Dan sekian itu menunjukkan bahwa meskipun sudah sekian lama hasilnya itu masih ada. Sehingga logika kita memang seperti tadi Pak, mungkin sebelumnya jumlah itu lebih dari itu. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian ketika akhirnya ada hasil pemeriksaan dari toksikolog, apa yang kemudian harus dilakukan oleh seorang dokter forensik dalam hal ini yang dalam visumnya, kasus ini kan visumnya kan menunggu hasil pemeriksaan toksikologi, kemudian setelah ada hasil toksikologi ada, kenapa tidak dituangkan di dalam, atau apa yang harus dilakukan seorang kedokteran forensik untuk mendeklarasikan, untuk memberitahukan, untuk menyimpulkan apa penyebab kematian? Apakah ditulis lagi dalam visum et repertum? Apakah harus membuat lagi visum et repertum atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Yang terbaik sebetulnya adalah menunggu selesai hasil pemeriksaan toksikologi, kemudian setelah ada dimasukkan ke dalam itu dan kemudian diberikan kesimpulan. Itu yang normalnya kita lakukan. Tetapi apabila terjadi bahwa pemeriksaan toksikologi itu tidak hanya, tadi mengapa harus menunggu? Oleh karena bahan yang diperiksa adalah berasal dari yang diperiksa oleh dokternya tadi. Sehingga bahan yang diambil ini kemudian diperiksa toksikologi, maka logikanya hasilnya dikembalikan ke pemeriksaan yang pertama itu. Tetapi pada pemeriksaan toksikologi yang sekali ini agak berbeda karena tidak hanya yang berasal dari mayat yang diperiksa, tetapi juga yang berasal dari lapangan. Itu
itu yang mengakibatkan barangkali pemikiran kawan-kawan kita toksikologi itu bahwa ini harus dituangkan tersendiri di dalam suatu laporan tersendiri. Nah, sebetulnya nggak masalah ada laporan tersendiri atau tidak, tetapi yang penting adalah kemudian dokter itu melakukan penyesuaian. Sudah ada hasil, kemudian dia akan membuat analisis dan membuat kesimpulan. Caranya bisa memang ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memperbaiki atau menambahkan pada visum et repertumnya. Yang kedua adalah melakukan atau dilakukan pemeriksaan oleh penyidik untuk ditanya-tanyain tentang bagaimana hasilnya. Selama ini memang yang paling mungkin dilakukan karena itu sudah lazim dilakukan secara hukum adalah berita acara. Jadi dibuatkan berita acara oleh penyidik yang kemudian menanyakan dan kemudian menuangkan itu. Sedangkan dalam bentuk visum tambahan atau visum koreksian segala macam, itu malah membahayakan karena bisa dianggap sebagai suatu so-called pemalsuan gitu. Itu yang kita tidak mungkin mengakibatkan para dokter itu tidak berani melakukan itu. Kalau di negara lain memang dimungkinkan itu. Kalau taruhlah di Amerika, mereka melakukan otopsi selesai buat kesimpulan. Hasil labnya datang, buatkan, masukkan kesimpulan. Masuk lagi, tambahan lagi, masukkan lagi, kesimpulan lagi. Jadi dibolehkan seperti itu dilakukan. Nah di Indonesia tidak ada praktis seperti itu sehingga model berita acara yang dilakukan. Oke. Dalam kasus ini dilakukannya dengan berita acara, saudara tahu? Dengan di berita acara, dengan dituangkan dalam berita acara keterangan ahli. Apakah saudara mengetahui ini kesimpulan dokter forensik pada kasus ini? Apakah saudara mengetahui? Saya tahu itu, tetapi saya belum membaca visumnya secara lengkap. Cukup dari saya, ada rekan silakan. Izin yang mulia, melanjutkan. Saudara ahli, saya ingin menanyakan, tadi Anda mengatakan otopsi itu masih jadi standar ya. Kalau otopsi tidak dilakukan, kita berandai-andai, kalau otopsi tidak dilakukan, apakah ada cara lain yang dapat dilakukan untuk mengetahui suatu sebab kematian itu sendiri? Ya, ini perkembangan di dunia sebetulnya. Sudah lama, sejak tahun, saya lupa sekitar 80-an, itu di Swiss mulai dilakukan upaya-upaya lain. Oleh karena menurunnya angka otopsi tadi. Sehingga kemudian dicari cara lain. Kalau di Israel sudah melakukan pemeriksaan CT scan sejak CT scan ada. Jadi begitu mulai ada mereka sudah melakukan karena tidak boleh diotopsi, maka dia harus mencari jalan lain bagaimana caranya mengetahui sebab kematian. Sehingga kemudian dilakukan CT scan postmortem. Sesudah kematian, orang sudah mati, kemudian dilakukan pemeriksaan whole body. Nah, kemudian model CT scan pada orang mati ini sudah dikembangkan, hampir sebuah negara maju sudah menggunakan itu. Nah, tapi yang menarik adalah di Swiss, dia melakukan pemeriksaan yang cukup lengkap. Jadi sebelum melakukan yang lain-lain, dilakukan surface scanning. Jadi ada suatu pemeriksaan fotografi yang menyeken seluruh permukaan kulitnya. Kemudian dilakukan CT scan, ditambah MRI. Kalau mayat itu masih baru, masih bisa dilakukan angiografi, meskipun postmortem pada orang meninggal, itu dilakukan. Sehingga betul-betul gambaran seperti pada pasien itu bisa ditemukan. Sehingga cause of death itu hampir 100% bisa ditegakkan dengan mengambil itu. Ada kerugian masih, yaitu pemeriksaan-pemeriksaan itu umumnya tidak ditambah dengan pemeriksaan mikroskopik jaringan dan tidak melakukan pengambilan bahan untuk pemeriksaan toksikologi. Nah,
Yang menarik di Swiss ini adalah kemudian setelah selesai itu dia menggunakan satu alat robotik untuk mengambil bahan-bahan dari dengan semacam seperti kalau kita melakukan biopsi, diambilkan gitu sehingga tidak ada invasinya, tidak mengakibatkan cedera pada kulit yang berlebihan. Itu diambil semua bahan-bahan yang diperlukan dan kemudian dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan itu histopatologi pada jaringan maupun pemeriksaan toksikologi, sehingga ini yang disebut dengan virtopsi, singkatan dari virtual autopsy. Itu sudah dilakukan di Swiss sejak lama ya. Dan ini kemudian dikembangkan di berbagai negara juga ikut melakukan pengembangan itu. Hasil dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan dengan itu, mereka menemukan bahwa sebagian besar memang bisa ditemukan sebab kematiannya, tetapi mereka mengakui tetap bahwa otopsi masih merupakan golden standard. Jadi mau nggak mau, kalau mau bagus betul tetap otopsi, gitu. Baik, saudara ahli, apabila dalam suatu kasus kematian itu sudah dilakukan pengambilan sampel untuk toksikologi dan juga sudah dilakukan histopatologi forensik, terus ada juga CT scan, apakah itu bisa dikatakan cara lain untuk melakukan menentukan sebab kematian itu sendiri? Ya, tentu bisa kita mengatakan itu, tetapi kan ada persyaratan pada waktu kita melakukan pemeriksaan CT scan dan segala macam itu kayak apa itu. Jadi kalau yang dilakukan di negara maju tadi, CT scan-nya misalnya merupakan CT scan pada whole body, jadi seluruh tubuhnya di scan. Kemudian dan seterusnya, itu ada beberapa kriteria-kriteria karena di Indonesia juga belum pernah dilakukan sehingga kita tidak tahu betul bagaimana pelaksanaannya gitu. Nah, silakan. Tapi itu merupakan cara lain dan bisa menentukan sebab kematian ya. Baik, saudara ahli bisa jelaskan tanda-tanda apa saja yang ditimbulkan dari orang yang keracunan cyanida? Apakah Anda mengetahui? Tidak banyak orang yang mengalami keracunan cyanida. Secara oral, maaf. Ya. Secara oral. Ada beberapa barangkali yang secara artinya dimakan tadi atau diminum itu ada, dan kalau lihat literatur maka yang paling banyak dijelaskan di sana adalah gejalanya seperti yang banyak disebutkan para ahli. Sebentar saya bacakan. Misalnya yang pertama adalah kalau dia minum bentuknya adalah NaCN, kemudian NaCN itu ada di dalam sebuah larutan air, maka akan terjadi keseimbangan senyawa yang banyak pada suhu ruang, itu akan menimbulkan banyak yang NaOH-nya tadi, yang merupakan bahan korosif. Sehingga kalau dia minum tentu itu akan mengakibatkan sesuatu. Jadi misalnya di mulutnya akan terasa panas, nyeri barangkali, dan kemudian waktu masuk ke lambung pun juga akan terasa nanti jadi nyeri. Kemudian segera begitu masuk dalam lambung maka CN itu akan segera diserap dan kemudian didistribusikan ke dalam seluruh tubuh. Terutama yang akan menderita adalah organ-organ yang membutuhkan oksigen. Mengapa? Karena CN tadi di dalam sel akan berikatan dengan sebuah enzim sitokrom oksidase yang letaknya di mitokondria dalam sel, yang sebetulnya dibutuhkan untuk melakukan metabolisme atau pernafasan di dalam sel. Kalau itu kemudian terikat oleh CN, maka kemudian ini jadi tidak bekerja, maka sel akan kekurangan oksigen. Respirasi itu tidak terjadi di dalam sel, maka hasil akhirnya adalah orang tadi akan kemudian menjadi pernafasannya cepat karena seperti orang kehilangan oksigen, seperti mau napas banyak gitu ya. Itu yang akan terjadi, dan kemudian selain itu maka tentu karena di ujung-ujung di daerah perifer itu kekurangan oksigen akan terlihat biru
Kita sebut cyanosis, yaitu misalnya di daerah biasanya yang terlihat pada cyanosis adalah di bibir dan di ujung-ujung jari. Itu yang biasa kita periksa untuk melihat ada apa tidaknya cyanosis. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama, kemudian akan mengakibatkan kejang-kejang. Mengapa kejang-kejang? Karena sistem sarafnya sudah kekurangan oksigen, sehingga dia sudah mulai rusak, gitu ya, mulai kacau. Kejang, kemudian juga akan terjadi koma, kolaps, dan tentu pada waktu tadi ada perut tadi terkena bahasa tadi juga mengakibatkan mual, muntah, itu juga bisa terjadi gitu. Jadi gejala-gejala itu adalah kita bisa urut sesuai dengan apa sebetulnya yang menjadi pengaruh dari si racun tadi, dari sifat basahnya, kemudian kerja CN-nya itu sendiri, dan kemudian hasil akhirnya juga ini nanti yang kemudian harusnya terlihat juga, yaitu karena oksigen di dalam darah itu banyak, tetapi tidak bisa dilemparkan ke dalam sel, sehingga di dalam darah itu akan berwarna jadi merah terang. Ini yang biasa disebut dengan cherry red, atau kita menyebutnya warnanya agak pink gitu, merah terang lah kita sebutnya ya. Tapi ini pada kasus ini tidak terlihat. Mungkin penyebabnya karena sudah diberi formalin. Karena dengan formalin maka hemoglobin itu akan menjadi methemoglobin yang juga berwarna coklat lebih ke arah sana. Jadi akan berbeda nanti, tidak akan ada tadi. Itu yang akan terjadi pada gejala-gejalanya seperti itu tadi. Tadi berhubungan dengan cherry red. Cherry red itu sendiri akan terlihat di seluruh tubuh kah atau di bagian-bagian tertentu dari tubuh? Cherry red itu ada di dalam darah dan juga ada di dalam organ. Karena darah juga gitu sebetulnya. Nah, di dalam darah pada mayat yang dari luar kita lihatnya itu akan lebih terlihat pada daerah tempatnya lebam mayat. Lebam mayat itu terjadi biasanya kalau orang terlentang, maka terletak pada daerah punggung. Karena kayak gravitasi. Jadi sehingga darah itu turun di daerah situ, daerah itu yang terlihat lebam mayat warna merah terang atau cherry red tadi. Di daerah lain mungkin tidak terlihat. Nah, tetapi kalau kita otopsi, kita buka, maka jaringan-jaringan juga akan terlihat cherry red. Baik, saya potong dulu. Untuk cherry red tadi, itu bekerjanya berapa lama setelah kematian? Apakah setelah kematian bisa langsung detik itu juga langsung cherry red, atau membutuhkan waktu sampai tubuh itu mengalami cherry red itu sendiri? Cherry red sendiri bisa segera. Begitu oksigen itu tinggi, maka dia sudah bisa terlihat cherry red. Masalahnya adalah pada tubuh orang maka darah itu letaknya dalam, sehingga nggak terlalu kelihatan itu. Tetapi kalau dia kemudian meninggal dan kemudian darah itu turun tadi dalam bentuk lebam mayat, maka dia terletak agak permukaan. Situlah kelihatan sekali ada cherry red tadi. Jadi kalau belum ada lebam mayat, mungkin saja sulit kita melihat adanya cherry red tadi. Lebam mayat sendiri butuh berapa lama sampai bisa terbentuk? Lebam mayat pada umumnya muncul antara sekitar 2 jam. Sekitar 2 jam. Sebelumnya juga bisa, tapi kira-kira sekitar itu. Sekitar 2 jam sampai. Kemudian dia akan menjadi semakin menguat sampai kemudian pada angka 12 jam itu kira-kira tentu ya. Itu menjadi menetap itu. Bagus sekalian. Jadi kalau akan lihat cherry red paling bagus tentu pada waktu sampai ke 12 jam. Tetapi di bawah itu 2 jam pun sudah kelihatan sebetulnya. Baik. Ya. Apakah dapat dikatakan sebelum 2 jam memang belum dapat dipastikan bisa terlihat suatu cherry red itu sendiri? Ya, tidak dipastikan. Tidak dipastikan. Berarti memungkinkan untuk dalam periode sebelum 2 jam itu tidak terlihat cherry red? Bisa. Baik. Saudara ahli, di sini ada poin 8 di AP Anda yang tadi sudah Anda benarkan. Saya ingin Anda mengkonfirmasi ini dan menjelaskan kepada kami. Angka 8. Iya, saya bacakan jawaban Anda di paragraf terakhir.
Dengan mempertimbangkan masalah sosiologis yang dihadapi saat itu, hambatan dilakukannya otopsi, waktu dan embalming, dapat saya simpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kedokteran forensik terhadap jenazah Wayan Mirna Salihin cukup memadai meskipun tidak optimal. Bisa Anda jelaskan lebih lanjut masalah itu? Ya, tadi sebenarnya sudah saya kita sudah bahas sedikit-sedikit ya, bahwa pada waktu kita dihadapkan pada dua pilihan tadi. Pilihan pertama tidak dilakukan otopsi sama sekali. Pilihan kedua, sekali lagi pilihan otopsinya nggak ada ya. Karena pilihan otopsi nggak ada, maka ada pilihannya pertama adalah tidak dilakukan otopsi. Yang kedua adalah dilakukan pemeriksaan tanpa otopsi, tetapi dilakukan tindakan pengambilan bahan. Pilihan ini adalah pilihan yang menurut saya sih itu terpaksa ya. Itu bukan pilihan yang dianjurkan, bukan. Tetapi dalam keadaan tidak mungkin kita lakukan otopsi, maka dicari pilihan yang lain yang bisa mengisi informasi medis yang kita butuhkan itu. Nah, kalau ditanya apakah ini memadai, saya kok cenderung mengatakan karena ini dalam keadaan kepaksa, ini adalah bisa memadai. Tetapi jelas tidak optimal. Itu jelas. Apakah ini juga sambungannya dengan pernyataan Anda bahwa kedokteran forensik selalu berhubungan dengan keterbatasan? Keterbatasan inilah yang dihadapi kedokteran forensik, seperti itu? Salah satunya ya. Dan memang harus mengambil kesimpulan juga dari keterbatasan itu sendiri. Betul. Baik. Dan kesimpulan itu tetap dengan batas-batas ilmiahnya tentu. Dan oke, saya lanjutkan. Apakah memang hasil dari kedokteran forensik Anda baca itu masih dalam batas-batas ilmiah yang ditentukan? Gini, yang tadi kalau di dalam tadi saya mengatakan pada mayat yang kita temukan sudah mati, maka berarti kita nggak punya informasi semasa hidup. Maka otopsi adalah salah satu peluang buat kita untuk memperoleh informasi yang lengkap. Tetapi kalau orang ini tidak mungkin diotopsi, maka kita bisa mengandalkan yang lain, yaitu cerita yang memperlihatkan bahwa racun itu sudah bekerja pada tubuh orang ini. Dan ini terlihat dari gejala-gejala dan tanda yang ditemukan pada mayat tadi. Nih, apa yang kita temukan pada gejala-gejala, saya kira kita semua sudah membahasnya. Saya melihat itu adalah gejala-gejala yang sesuai dengan karena racun cyanida. Saya ulangi, gejala-gejala yang Anda lihat terhadap korban Mirna itu memang sesuai dengan keracunan karena cyanida. Ya. Ya, lanjutkan. Nah, dengan sesuai tadi, maka sudah memperlihatkan bahwa kalau begitu dengan ditemukannya cyanida yang ada di dalam isi lambung, maka jangan lupa cyanida itu tidak barang sembarangan, nggak akan ada di dalam tubuh sebetulnya kalau tidak ada masalah yang gitu tadi ya. Sehingga adanya cyanida meskipun sedikit dalam isi lambung sudah merupakan sesuatu yang tanda tanya. Kalau di dalam Merck Manual mengatakan bahwa ditemukannya gejala-gejala dan ditemukannya CN di dalam isi lambung atau di dalam spesimen yang lain cukup sudah memberikan petunjuk adanya keracunan cyanida. Gitu. Jadi pada kasus kita berarti kita bisa mengatakan bahwa korelasi antara cyanida dengan kematiannya sudah diperlihatkan dari adanya masuknya cairan cyanida itu ke dalam, terlihat dari adanya nyeri baik pada mulut maupun pada perutnya, kemudian ada muntah-muntah, ditemukan kemudian secara fisik objektif kita temukan ada lambung yang ada erosi dan kerusakannya, kemudian di dalamnya kita temukan kemudian gejalanya sebagai hasil dari kerja cyanidanya itu adalah adanya tadi ada nyeri, kemudian ada nafas yang cepat, kemudian ada kejang-kejang dan kemudian koma
dan kemudian meninggal. Itu adalah deretan-deretan tadi. Sehingga korelasi itu bisa kita gunakan sebagai mengatakan bahwa kalau itu sesuai dengan keracunan tadi. Dilanjutkan rekan saya. Tes. Saudara ahli, saya lanjutkan.